Bapak tua ini memang deril sibuk urusin negara orang. Negara sendiri banyak masalah. Guys, citra Indonesia benar-benar tercoreng oleh si Ono itu. Emang luar biasa banget. Bayangkan, emang benar ya kata pepatah, kamu itu sebagaimana sahabatmu. Dan itu kebukti. Sejak gabung dengan BOP, sejak gaulnya di circle Zionis, doi memang menyerupai Zionis kelakuannya. Terbukti gak ada sopan santun adabnya, gak ada empatinya, ngucapin belasungkawa aja kagak, turut berduka cita gitu terhadap meninggalnya Ali Khomeini, gak ada. Padahal Iran gak pernah loh punya konflik dengan kita. Iran gak pernah ganggu kita. Yang selalu bising mencoba mengintervensi ke Indonesia, mengganggu stabilitas negara di dunia manapun, itu cuma Amerika dan Israel. Dan itu pula yang dijadikan bestingnya si Ono. Ya Rabbi, si Wowo tersebut aja lah ya. Benar-benar identitas Indonesia ini berubah total di bawah kepemimpinan dia. Jadi Indonesia ini bukan lagi negara yang terkenal dengan keramahan, dengan adab dan sopan santunnya, tapi dengan kepengecutannya, terwakili oleh pemimpin kita yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Presiden Prabowo, Jenderal Gatot Nurmantio, akan di-backup jika Jokowi membela Kapolri Jenderal Listio Sigit. Megawati mengatakan bahwa dirinya siapa dalam mendukung 100% lengserkan Kapolri. Jika ada yang menghalangi sekalipun, Jokowi saya akan backup Presiden dan Jenderal Gatot Nurmantio. Upaya menahan proses terhadap Luhut Binsar Panjaitan dan menutup opsi pencopotan Listio Sigit Prabowo malah berbalik arah. Gatot Nurmantio bersama Purbaya Yudhi Sadewa disebut menguat karena dukungan basis Prabowo Subianto. Di ruang publik, tudingan inkonsistensi pada Luhut kian keras, sementara Kapolri dinilai masih berada di orbit Jokowi. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengatakan dengan tegas kepada Hercules jika berani macam-macam sehabiskan, karena jangan kau membela Kapolri Jenderal Listio Sigit yang sudah tidak menghargai kepala negara presiden kita Presiden Prabowo. Saya tidak takut seberapa besar kekuatan Hercules, tentara dilarang mundur. Jenderal Gatot Nurmantio merespon pertemuan Hercules dan Kapolri. Jenderal Listio Sigit, Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan Kapolri sudah tidak punya taring, sampai-sampai bertemu dengan mantan preman Hercules, yang di mana saya tidak akan takut dengan siapapun termasuk Hercules, saya akan tetap menggulingkan Kapolri. Jenderal Gatot Nurmantio pastikan pertemuan mantan preman Hercules dan Kapolri Jenderal Listio Sigit adalah hal murni ketakutan Kapolri Jenderal Listio Sigit karena dirinya sebentar lagi akan dicopot oleh Presiden Prabowo. Jenderal Gatot Nurmantio menegaskan Hercules tidak akan berani macam-macam dengan saya. Pertama kali dalam sejarah Arab Saudi izinkan bangsa lain punya tanah di Mekah. Kata Pak Prabowo, Pak, tahun 1809 Masehi itu belum ada TikTok, tapi sudah ada orang Aceh beli tanah di Mekah. Namanya Habib Buga. Wakaf Baitul Asy berdiri di antara Marwah dan Masjidil Haram. Ketika proyek perluasan Masjidil Haram dilaksanakan, tanah ini ikut terdampak. Sebagai gantinya, tanah tersebut dibeli dan mendapatkan ganti rugi. Pengembang kemudian membangun hotel di kawasan lain di sekitaran Masjidil Haram. Tanah tersebut dikelola secara profesional. Hotel berdiri, aset berkembang, bagi hasil mengalir setiap musim haji. Sekarang Aceh memiliki 5 aset produktif di Tanah Suci. Ini bukan kali pertama. Ini cuma sejarah yang gak kebaca. Wajar sih kalau sejarah Aceh sering dianggap catatan kaki di Republik ini. Padahal soal wakaf di Tanah Suci, Aceh sudah main duluan 2 abad sebelum Bapak Presiden konferensi pers. Bahkan pemerintah pernah 2 kali ingin merebut tanah di Tanah Suci dari rakyat Aceh. Pertama di masa Orde Baru, yang kedua tahun 2018. Untung tanah itu berada di sana, bukan berada di sini. Pasti udah diambil sama TNI. Sepertinya kita tuh harus kembali ke satu hal yang paling dasar dalam hidup berbangsa dan juga bernegara. Hati nurani. Ya, nurani. Karena politik tanpa hati nurani itu cuma jadi permainan kepentingan. Makanya perlu dipertegas lagi nih. Surat ucapan duka cita dari Megawati Soekarno Putri kepada Iran itu bukan soal ideologi semata. Bukan soal blok politik. Bukan soal suka atau tidak suka dengan satu negara. Tapi itu soal kemanusiaan. Garis bawahi, kemanusiaan. Ya, melalui suratnya, Ibu Mega menunjukkan satu hal yang sering hilang dari politik hari ini. Empati. Ya, empati. Dan bagi Ibu Megawati juga PDI Perjuangan,
nilai kemanusiaan dan keadilan itu selalu berada di atas segalanya. Nilai kemanusiaan dan keadilan nggak pernah tunduk pada sekat ideologi, agama, suku, ataupun kebangsaan. Orang boleh berbeda keyakinan, orang boleh berbeda pandangan politik, sistem politik, tapi ingat ketika kemanusiaan bicara, semua perbedaan harus mundur satu langkah. Itulah yang selalu diajarkan oleh Ibu Megawati kepada rakyat, khususnya kader PDI Perjuangan. Ya, dari situlah sebenarnya kita tuh bisa melihat karakter politik Indonesia yang sesungguhnya. Indonesia sejak awal berdiri tidak pernah diajarkan menjadi bangsa yang cuek terhadap penderitaan dunia. Sejak zaman Soekarno, Indonesia berdiri di garis depan melawan imperialisme dan kolonialisme. Dan kalau kita bicara Iran, kita juga nggak boleh buta sama sejarah. Bangsa Persia yang hari ini kita kenal sebagai Iran punya peran panjang dalam membangun peradaban manusia. Mereka juga bagian dari negara-negara yang pernah duduk bersama Indonesia dalam semangat anti penjajahan di Konferensi Asia Afrika Bandung. Konferensi yang dihadiri puluhan negara Asia dan Afrika yang baru merdeka atau sedang melawan kolonialisme. Seperti Indonesia, India, Cina, Pakistan, Mesir, Iran, Irak, Arab Saudi, dan puluhan negara lain yang datang membawa satu semangat yang sama, melawan imperialisme dan kolonialisme. Dan semangat itu kemudian melahirkan satu gerakan dunia, gerakan non-blok, gerakan negara-negara yang menolak tunduk pada blok kekuatan besar. Jadi sampai sini jelas ya, hubungan Indonesia dengan Iran itu bukan hubungan kemarin sore, bos. Ada sejarah, ada solidaritas, ada semangat perjuangan yang sama melawan dominasi kekuatan dunia. Dan nilai-nilai itu sejalan dengan Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Nilai-nilai itulah yang dibumikan oleh PDI Perjuangan dan dijalankan oleh Ibu Megawati. Ya, termasuk menjalankan semangat Dasar-Sila Bandung. 10 prinsip yang menegaskan dukungan terhadap kedamaian dunia, penghormatan kedaulatan negara, dan juga kerjasama antar bangsa. Nah, lalu muncul nih pertanyaan, kenapa justru pemimpin partai, ketua umum partai bisa lebih dulu menunjukkan rasa empati kemanusiaannya? Sementara negara yang seharusnya paling depan dalam diplomasi kemanusiaan malah terlambat bersuara. Apakah nurani sekarang harus menunggu rapat dulu? Apakah rasa empati harus menunggu kalkulasi geopolitik dulu? Ya, memang keterlambatan cuma 4 hari. Mungkin kelihatan singkat dalam kalender. Namun dalam sebuah diplomasi dan simbol politik, 4 hari itu bisa menjadi cermin kegamangan sebuah kepemimpinan. Dan sejarah selalu mencatat bukan hanya apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin, tetapi juga apa yang ditunda oleh seorang pemimpin. Ya, saat ini perlahan kita sedang melihat hilangnya nurani bangsa. Dan kemudian ada sebuah tamparan paling keras hari ini, bahwa di tengah dunia yang semakin dingin, di tengah hilangnya nurani, tapi ternyata masih ada satu suara hati yang berani menembus semua sekat itu. Suara itu datang dari seorang perempuan bernama Megawati Soekarno Putri.